Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Oke, semenjak adanya vaksinasi di Indonesia, banyak nih berita-berita yang beredar di masyarakat, terus informasi-informasi yang beredar di masyarakat mengenai kejadian mereka setelah divaksinasi. Eh, dari berita-berita tersebut, banyak keluhan dari mereka yang setelah divaksinasi itu merasa pusing, merasa mual, merasa gatal-gatal, nyeri badan, bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya vaksinnya itu aman atau vaksinnya itu tidak aman atau seperti apa gitu. Penasaran? Yuk simak selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Baik, kejadian setelah vaksinasi adalah hal yang wajar. Inilah yang disebut biasanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, kejadian-kejadian ini itu bisa berupa ya seperti gatal-gatal, terus nyeri badan, bahkan dalam reaksi yang besar itu bisa menyebabkan pingsan. Nah, kejadian ini adalah kejadian yang wajar. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir jikalau setelah divaksinasi atau diimunisasi ini terjadi gejala ikutan seperti hal tersebut. Kejadian seperti itu bukan menandakan bahwa vaksin itu tidak aman, tetapi itu adalah kondisi dari reaksi tubuh pasien atau seseorang yang divaksinasi. Jadi di tubuh itu bereaksi terhadap zat-zat kimia atau zat-zat baru yang masuk ke dalam dari seseorang yang diimunisasi atau divaksinasi. Apa sih bedanya vaksinasi dan imunisasi? Nah, saya jelaskan kembali mengenai vaksinasi dan imunisasi. Anda bisa menonton video lebih detail di video berikut. Baik, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikan atau diteteskan melalui mulut untuk meningkatkan produksi antibodi sebagai penangkal suatu penyakit. Misalnya saat ini adalah penyakit COVID-19. Sementara imunisasi adalah proses dalam tubuh supaya seseorang itu mempunyai kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah, ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Sebenarnya tujuan dari vaksinasi atau imunisasi itu sama, yaitu untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh untuk menangkal suatu penyakit. Nah, perbedaannya itu adalah di proses daripada vaksinasi dan imunisasi. Lalu saya akan membahas lagi mengenai apa itu KIPI. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah suatu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Nah, KIPI ini dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti anafilaktik atau alergi parah terhadap kandungan vaksin. Perlu diingat, KIPI ini tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi atau divaksinasi. Munculnya gejala ringan cenderung lebih sering terjadi dibandingkan reaksi radang atau alergi serius terhadap suatu vaksin. Nah, gejala KIPI ini berdasarkan penyebabnya itu ada gejala KIPI yang ringan atau sistemik. KIPI ringan bersifat lokal dan berupa rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan di area tubuh yang mengalami infeksi setelah diberikannya suatu imunisasi. Sedangkan respon sistemik ini dapat berupa munculnya demam, sakit kepala, lemas, ataupun rasa tidak enak badan. KIPI ringan biasanya terjadi setelah diberikan vaksin atau dapat membaik dengan sangat cepat dengan pengobatan untuk mengurangi gejala ataupun tidak. Sedangkan gejala berat cenderung langka terjadi, tapi bisa menimbulkan dampak serius. KIPI berat pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin. Menyebabkan penurunan trombosit, menyebabkan kejang, dan menyebabkan hipotonia. Nah, semua gejala KIPI berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Bagaimana sih hal-hal yang perlu Anda lakukan gitu setelah mungkin mendapatkan imunisasi?
Nah, setelah mendapatkan imunisasi itu sebaiknya Anda tidak langsung meninggalkan tempat imunisasi atau tempat vaksinasi gitu. Paling enggak Anda itu menunggu setidaknya 30 menit setelah Anda itu menerima vaksin dan vaksin atau imunisasi. Jadi waktu tersebut gitu untuk mengetahui Anda itu setelah divaksinasi itu ada kejadian ikutan enggak setelah proses vaksinasi tersebut gitu. Jikalau Anda itu mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi, maka Anda masih berada di area tersebut sehingga Anda bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat. Perlu masyarakat ketahui juga, vaksin adalah produk biologis, tidak mungkin 100% aman. Memang vaksin bisa mengakibatkan nyeri, pembengkakan, kemerahan. Itu adalah reaksi alamiah daripada vaksin gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu, kan nanti adanya kejadian-kejadian pasca vaksinasi atau imunisasi. Nah, reaksi tubuh apapun yang terjadi usai seseorang mendapatkan imunisasi ini disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun tidak semua KIPI itu terjadi karena kualitas vaksin yang tidak aman. Juga bisa diakibatkan kualitas fasilitas pabrik pembuat vaksin itu yang sudah cacat, kekeliruan prosedur saat menyuntikkan vaksin, ataupun kondisi lingkungan yang akan dilakukan vaksinasi itu terlalu ekstrim sehingga mempengaruhi kualitas vaksin. Dan juga mungkin berpengaruh juga kondisi tubuh si pasien itu. Jadi banyak kemungkinan yang menyebabkan bahwa setelah divaksinasi pasien itu terjadi gejala KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah cara pemberian vaksin atau imunisasi yang tepat yang mungkin perlu pasien itu ketahui gitu. Jadi untuk pemberian vaksin atau imunisasi untuk menghindari kejadian KIPI itu perlu adanya prosedur. Nah udah ada nih cara pemberian atau prosedur yang harus dilakukan sebelum seseorang itu diberi suatu vaksin atau imunisasi. Cara pemberian vaksin inilah merupakan faktor utama dari keberhasilan suatu imunisasi. Nah, vaksin ini notabene itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu nanti akan menerima daripada vaksin tersebut, sehingga vaksin tersebut itu bisa memberikan dampak yang baik untuk pembentukan imunitas atau antibodi tubuh. Nah, biasanya pemberian vaksin atau imunisasi itu dilakukan saat ini untuk COVID-19 itu dilakukan secara suntikan. Nah, suntikan ini awalnya itu dites dulu gitu di jaringan kulit terluar. Jadi di jaringan kulit terluar itu dites dulu dengan vaksin sedikit vaksin yang disuntikan pada jaringan kulit terluar atau intradermal. Kemudian setelah disuntikan ke intradermal, kemudian disuntikan lagi ke subkutan jika tidak ada reaksi daripada di intradermal.
masyarakat. Itu adalah kejadian yang alamiah, itu adalah kejadian yang biasa jika seseorang divaksin. Kejadian tersebut adalah kejadian yang minoritas, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Andaikan terjadi hal sedemikian, pemerintah pun sudah menjanjikan untuk bisa menanganinya dan mengcovernya. Ayo sukseskan program vaksinasi COVID-19 di tahun 2021 ini dengan Anda berpartisipasi aktif untuk divaksinasi. Mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi. Terima kasih, semoga Anda teredukasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat.